Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin yang kita hormati sekalian para asatidz dan pembimbing generator entrepreneur, Fadilatul Mukarram Ustaz Umin, Fadilatul Mukarram Ustaz Abdul Khaliq, dan segenap jajaran direksi, staf maupun karyawan generator entrepreneur, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk persiapan atau mempersiapkan diri kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mempersiapkan diri menjadi tamu Allah? Jangankan kita bertamu kepada Allah, bertamu ke manusia aja perlu persiapan. Kita umpamanya mau datang ke rumah saudara kita atau teman kita atau orang-orang yang barangkali kita muliakan, pastinya kita akan mempersiapkan segalanya. Semakin orang yang kita datang itu adalah orang yang posisinya lebih tinggi dari kita, apa saja persiapannya? Tentunya yang pertama adalah persiapan rohani, persiapan batinnya, ya. Karena perjalanan umroh ini pada hakikatnya adalah perjalanan rohani kita. Ya, memang fisik kita juga harus kita persiapkan, materinya dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting dalam perjalanan ini adalah kesiapan hati, kesiapan batin. Oleh sebab itu, mengawali pertemuan kita, mari kita bertarbiyah, karena kalimat inilah yang nanti akan kita ulangi dan kita ulangi pada saat kita sudah bersiap diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengambil mikot. Mari ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, ini namanya ungkapan talbiyah. Talbiyah itu isim masdar dari kata bahasa Arab labba yulabbi talbiyah. Ya, labba artinya memenuhi panggilan. Kalau dulu waktu kita kecil dipanggil sama orang tua kita, pasti kita jawab baik, betul? Sebetulnya bukan baik, tapi apa?
labbaik. Artinya aku penuhi panggilanmu wahai ibu atau wahai bapak. Nah, karena ini kepada Allah, maka ucapkannya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Maka niatnya kita di labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan, sampai diulang kedua kali. Berarti kedatangan kita besok ke tanah suci Mekah semata-mata karena perkenan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ini berangkat umrohnya gratis semua, betul? Ada yang setuju? Gratis, karena ibadah umroh itu gratis nggak? Tawaf gratis nggak? Sa'i gratis nggak? Tahallul gratis nggak? Yang bayar apanya? Yang bayar apanya? Pesawatnya, apalagi hotelnya, dan segala-galanya. Tapi itu pun gratis. Kenapa? Udah disiapin sama Allah. Cuma dititipin lewat kita. Betul? Betul? Gratis Bapak Ibu sekalian. Karena ibadah umrah itu tidak bayar. Coba kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di kota Mekah, ya, cuma paling ambil aja, ambil mikot, berangkat ke Tanim. Kalau ada yang ngajak ya gratis. Maka semuanya gratis semua. Alhamdulillah. Semua yang telah mempersiapkan adalah Allah, hartanya, kesehatannya, kesempatannya Allah semua. Makanya kalau Allah belum kehendaki kita berangkat, walaupun kita punya uang banyak, bisa nggak berangkat? Bisa nggak? Nggak bisa. Apa alasannya? Contohnya karena sakit, atau karena sibuk, atau karena peperangan. Kalau yang terjadi seperti di mana sekarang? Di mana? Di Palestina atau di di Ukraina sana dengan Rusia. Karena mereka harus bertempur atau tentara, mereka nggak bisa berangkat. Padahal mereka punya kemampuan, punya kesehatan. Jadi pada hakikatnya keberangkatan kita besok semata-mata karena Allah. Maka jangan pernah mengklaim ketika kita datang ke sana kita bawa sombongan kita dengan ini kan gara-gara saya punya usaha. Kamu kan berangkat, saya yang berangkat, saya yang bayar. Kalau Allah nggak kehendaki nggak bisa. Maka sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, maka aku datang menghadapmu, tidak ada sekutu bagimu. Maksudnya apa? Kita datang menghadap Allah, tidak ada tujuan lain kecuali kita menghadap Allah, bukan ingin dibesarkan oleh manusia, bukan ingin dipuja dan dipuji oleh orang lain. Kita datang ke sana, kita ingin dibanggakan di hadapan Allah dan para malaikat. Kira-kira kalau seandainya kita dibanggain sama orang, senang apa enggak? Kita dibanggain sama orang, wah dia mau orang yang begini, senang nggak kira-kira? Hati kita berbunga-bunga. Ini yang membanggakan adalah Allah di depan para malaikat. Inilah hamba yang datang dalam keadaan apa adanya. Kalau dalam hadis sakta mubarak, dalam keadaan dia lusuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita menghadap Allah itu harus apa adanya. Ya, jangan kita membawa apa-apa. Kita bisa datang ke sana itu tidak punya apa-apa. Itu alasannya kenapa ketika orang berumroh datang ke suci Mekah, ke kota suci Mekah, wajib dalam kondisi pakai pakaian apa? Pakai pakaian apa? Ihram. Semuanya sama. Kita tidak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah apa? Ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat kita sudah berpakaian ihram mengambil mikot, entah dari di pesawat ataupun dari
mikot seperti kalau dari Madinah di Bir Ali ataupun dari tempat-tempat mikot lainnya, pada saat kita mengucapkan labbaika Allahumma umratan, ya Allah aku datang kepadamu untuk berumrah. Saat itu kita sudah betul-betul pasrah kepada Allah, terserah Allah memperlakukan kita bagaimana. Makanya jangan pernah mengeluh pada saat kita khususnya pada saat kita sudah berihram. Kenapa? Kita datang ke sana akan diperlakukan oleh Allah dan para malaikatnya tergantung siapa kita. Kita akan jadi tamu. Kita akan jadi tamu. Etika seorang tamu, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, ya, ad-dhaifu kal mayyit. Dhaif artinya tamu, kal mayyit harus memposisikan dirinya sebagaimana mayit. Yang intinya pada saat kita datang ke tanah suci Mekah, siapa-siapa yang datang dengan penuh keharuan berarti itulah orang-orang istimewa di hadapan Allah. Tapi yang datang dengan penuh kemarahan, kekesalan gara-gara apa sendalnya hilang atau tasnya ketelinsut belum ketemu, marah-marah, berarti ini orang-orang yang termasuk la labbaika wa la sa'alaik. Sama-sama pakai ihram, sama-sama naik kendaraan yang sama, ya, travelnya sama, hotelnya sama, tapi karena dia bukan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, sudah sampai di sana fisiknya doang sama. Kata malaikat jaga dan haram, la labbaika wa la sa'alaik. Tidak ada panggilan bagi kalian, tidak ada undangan bagi kalian, dan tidak ada kebahagiaan. Makanya sampai di tanah suci marah-marah. Ingat, orang yang memulai perjalanan ini dengan kemarahan, pulang akan tambah marah, akan berlipat kemarahannya. Kenapa? Karena di sana akan ditambah, dilipat gandakan setiap kesalahan. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi kesalahan pun akan dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali lipat. Maka kalau yang marah-marah ketika ingat harus istighfar, cepat-cepat istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah. Logikanya kalau kita tamu yang dihargai, kita datang ke sana pasti kita bahagia. Kenapa? Didoakan oleh malaikat. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata para malaikat, labbaika wa sa'alaik. Selamat datang para tamu Allah, selamat berbahagia. Siapa yang doain? Siapa yang doain? Malaikat. Makanya jangan heran kenapa nanti suami istri yang satu tenang, satu senang, yang satu berasa wah gimana. Makanya dari sekarang Bapak Ibu sekalian, sebelum perjalanan kita mulai malam hari ini, perbanyak mohon ampun kepada Allah, lakukan sholat taubat. Apalagi kalau ada harta-harta yang nyangkut, ya gak jelas, siap-siap itu sama malaikat ketahuan, ya. Kalau manusia nggak tahu tuh orang mana yang berangkatnya nggak perlu bayar, mana yang jelas-jelas nggak perlu bayar, mah di depan. Kita di depan gratis sudah hati. Tapi kalau bapak insya Allah cuma dan malaikat tahu mana yang betul-betul hartanya halal, mana yang syubhat, apalagi yang haram, ketahuan. Ya, makanya bapak ibu sekalian, inilah makna talbiyah, makna kepasrahan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita memenuhi panggilannya. Wala tidak termasuk berbantah-bantahan, bertengkar. Nah, itu hal-hal yang dilarang pada saat kita. Kenapa? Karena seorang yang sedang menjadi tamu Allah, dia tidak akan fokus kepada apa-apa. Coba Bapak sekalian bisa dibayangin kalau kita lagi bertamu di tempat presiden, berarti kan kita ngobrol-ngobrol berdua-dua, main HP. Di Korea itu kalau ada parlemen yang ngobrol itu ditembak gitu sama presiden. Ini kita sedang menghadap Allah, maka harus kita curahkan segala sesuatunya kepada Allah. Walaupun masih boleh bicara, tapi kita harus fokus bahwa ibadah ini harus kita selesaikan ketika kita waktu sholat.
Walaupun bedanya, seperti tawaf itu ke salat, bedanya masih boleh berbicara, masih boleh minum, masih boleh makan. Walaupun itu ya makruh hukumnya ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi pada saat kita sudah dalam kondisi berihram, kita datang ke Masjidil Haram, maka sebelum kita melaksanakan tawaf dianjurkan kita untuk memandangi Baitullah. Sunnah hukumnya. Setiap harinya Allah menurunkan rahmat di Masjidil Haram itu 120 rahmat. Salah satunya adalah memandang Baitullah, maka Allah turunkan baginya 20 rahmat. Tawaf Allah berikan kepadanya 60 rahmat, dan yang melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram diberikan kepadanya 40 rahmat. Jadi genap jadi 120 rahmat. Apa hikmah kita memandang Baitullah? Nih, saya kasih tahu sekalian. Menandakan bahwasanya kita khusyuk atau tidak pada saat kita melaksanakan tawaf itu ditandai dengan pada saat kita memandang Baitullah kita bisa nangis apa enggak. Paling tidak hati kita bergetar. Kalaupun nggak bisa meneteskan air mata, minimal bergetar. Kalau ada getaran dalam hati kita, berarti kita betul-betul khusyuk dan ikhlas dalam pelaksanaan. Makanya dianjurkan sekali sebelum kita memulai pandang Baitullah. Harusnya sih kita nangis itu, nangis bahagia itu, nangis syukur itu sebelum kita melaksanakan tawaf. Begitu kita memasuki tanah haram atau minimal udah melihat Baitullah atau Masjidil Haram, harusnya bisa menangis. Kenapa? Kota Mekah itu disebut Mekah dalam Al-Quran bahasanya Bakkah. Bakkah artinya apa? Tempat yang dipenuhi dengan tangisan. Alladzi bi Bakkata mubarakah. Maka kemudian orang Arab menyebutnya Makkah karena huruf ba itu berat. Maka alladzi bi Bakkata mubarakah. Maka diambil dari kata Bakkah, artinya Bakkah ya beki, artinya tangisan. Orang yang memasuki kota Mekah harusnya dia menangis. Menangis karena takut dosanya begitu banyak menghadap Allah, dan menangis bahagia karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang diundang menjadi tamunya. Karena Rasulullah kadang mencium, kadang cukup dengan beristirahat. Coba bayangin kalau Rasulullah tiap muter nyium Hajar Aswad selesai gak sejam kita tawaf? Gak bakalan, rebut-rebutan, bahkan bisa banyak yang meninggal barangkali. Tapi itulah hikmahnya. Rasulullah tidak pernah hanya mencium saja, tapi kecuali Rasulullah SAW kadang-kadang di kesempatan lain mengangkat tangan dengan berisyarat. Dan yang syukurnya lagi itu bukan rukun, itu bukan syarat, tapi itu hanya sunnah. Ya, jadi sekali lagi kita memulai dari situ karena memang pembangunan Baitullah diawali dari situ. Dan batu yang kita kecup itu nanti akan bersaksi di hari kiamat. Dia punya lisan yang akan menyaksikan si Fulan bin Fulan pernah menciumku. Dan itulah satu-satunya batu yang Allah turunkan langsung dari surga, yang dulu warnanya putih karena banyaknya dosa manusia yang menciumnya, akhirnya berubah menjadi warna hitam. Maka disebut dengan Hajarun Aswad, batu hitam, batu dosa. Coba kalau diturunkan di tanah halal, habis sudah dari dulu, nggak kelihatan, udah nggak kebagian kita. Apalagi kalau diturunin di Indonesia, udah habis sama bapak-bapak yang rebutin. Ya, buat apa? Buat dibikin cincin. Jadi habis berbuat dosa dicium, habis sudah dosanya. Syukurnya diturunin di mana? Di tanah suci Mekah yang tanahnya saja tidak boleh dibawa balik, apalagi batunya diharamkan. Baik, Bapak sekalian, kita memulai tawaf dari Rukun Hajar Aswad. Berapa putaran? Kita berputar 7 putaran. Pertanyaannya, kenapa harus 7 putaran? Jawabannya pasti ibu-ibu menjawab, udah dari sononya kawasan. Ya kan itu? Ternyata salah satu hikmahnya 7 putaran ini bahwa angka 7 itu adalah angka paling maksimal. Dulu nggak ada angka 8, nggak ada 9. Kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab yang lama itu, angka itu sampai angka 7. Mana buktinya? Kalau kita belajar notasi itu cuma sampai angka berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Habis si, do lagi. Yang menciptakan notasi itu orang muslim atau orang kafir? Orang muslim, ulama itu. Pada abad ketiga kalau tidak salah, di masa kejayaan umat Islam.
Jadi itu diambil dari itu. Kenapa? Ketika kita tuh artinya harus maksimal. Tawaf itu as-salat. Artinya apa? Tawaf ini menjadi simbol hubungan vertikal kita kepada Allah. Makanya wajib dalam keadaan wudu. Kalau batal ngapain kita harus wudu lagi? Bagaimana kita wudunya? Ya keluar dari barisan, kita ngambil wudu lagi di mana? Biasanya di bawah eskalator. Kalau kita masuk masjid, kita mau ke latar tawaf, bisa turun lewat eskalator. Di bawah eskalator itu ada tempat wudu. Kalau seandainya harus buang air besar, ya harus keluar dari masjid di pelataran. Bagaimana nanti kita terpisah? Ya makanya minta izin sama mutahhibnya ya nanti. Oh Ustaz, saya izin dulu, biasa gitu ya. Atau makanya sendiri kalau bisa, kecuali yang sudah terbiasa. Kalau batal maka harus kita berwudu lagi. Kenapa? Karena tawaf itu seperti sholat. Ya. Begitu kita ada beberapa 2-3 putaran, kemudian batal, maka nanti kita wudu baru kita lanjutkan. Hanya kalau sholat kita kan kalau seandainya wudu batal di akhir sebelum salam, maka kita harus mulai dari awal. Tapi kalau tawaf tidak demikian. Nah, Ka'bah ini terdiri dari 4 rukun, 4 pojokan. Rukun itu tiang ya. Rukun yang pertama dari rukun Hajar Aswad. Yang kedua rukun sebelum rukun Hajar Aswad nama rukun Yamani. Kemudian sebelumnya lagi ada rukun Syami, yang terakhir rukun Iraqi. Itu semuanya adalah merupakan simbol. Konon menurut riwayat ada yang meneliti bahwasanya rukun Yamani itu lurus ke negeri Yaman. Nah, rukun Irak ke Irak. Kemudian rukun Syam itu ke Syam. Nah, terus kemana nih rukun Hajar Aswad? Terteliti ternyata lurusnya ke negeri kita Indonesia. Jadi inilah negeri-negeri yang akan menjadi penyokong Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan menyokong kekuatan umat Islam. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dulu diperjalankan dari Mekah ke mana? Ke Syam, ke Palestina, baru ke Sidratul Muntaha. Ini pula yang mengikat antara bumi dengan langit. Makanya Bapak Ibu sekalian, tawaf ini harusnya dilaksanakan di mana? Di bumi atau di langit? Harusnya tawaf ini seperti yang dilakukan oleh para malaikat, adanya di Sidratul Muntaha. Ngapain para malaikat di Sidratul Muntaha? Mengelilingi arasy-Nya Allah, singgasananya Allah. Jadi tawaf ini adalah ibadahnya para malaikat. Siapa yang bisa melaksanakan tawaf berarti sudah sejajar dengan ibadahnya para malaikat. Kita melaksanakan tawaf berarti membersamai malaikat. Kalau di langit, yang di bumi, ketika kita sedang tawaf, maka tempat yang kita pijak itu pernah dipijak oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Di satu sisi kita membersamai malaikat tawafnya, di sisi lain kita menyamakan langkah kita dengan para nabi Allah. Jumlah nabi berapa Bapak Ibu sekalian? Jumlah nabi ada berapa? Hah? Yang 25 itu yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Yang gak tersebut banyak gak? Banyak. Menurut riwayat ada sampai mencapai 240.000 wallahan. Walaupun hadisnya dhaif. Ya, para rasul ada sekitar 313 Allah. Artinya banyak sekali. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali di situ ada nabinya. Maka menurut riwayat Indonesia itu banyak punya nabi. Negerinya terdiri dari pulau-pulau. Di setiap pulau itu pasti ada penduduk. Di setiap penduduk pasti ada nabi. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Kecuali setelah Rasulullah diutus maka tidak ada nabi. Bapak sekalian dirahmati Allah, kita kembali bicara masalah tawaf. Tawaf itu 7 putaran. Posisi Ka'bah Baitullah ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri, sebelah kanan. Kenapa harus sebelah kiri? Biasanya kalau yang baik-baik itu kanan. Kenapa kok malah tawaf adanya di sebelah? Apa ya di tubuh kita yang ada sebelah kiri? Apa? Jantung kita. Dengan adanya Baitullah di dekat sebelah jantung kita,
menandakan bahwa saya di dalam ibadah, maka dekatkan kita pada. Maka sunnahnya tawaf itu semakin lama semakin mendekat ke Baitullah, sunnahnya kalau bisa. Kita mulai dari jauh terus makin dekat. Itu sunnah. Jadi tawaf ini adalah satu parameter kedekatan kita kepada Allah. Kalau waktu tawaf aja nggak bisa khusyuk, apalagi di dalam sholat kita yang biasa kita lakukan. Tapi kalau kita bisa khusyuk, insya Allah sholat kita pun akan ikut khusyuk. Nah itu harus sekali. Makanya tolong, walaupun dimulai kita selfie, tinggalin dulu selfie-nya. Udah tinggalin selfie di kamarnya, di rumah kayak si selfie, ada anaknya nama selfie ya. Ya tinggalin dulu. Udah fokuskan kita pada ibadah. Baca tuh doa-doa yang sudah diajarkan oleh guru-guru. Baca doa yang terakhir. Ada udah dikasih doanya? Udah dapat? Udah dapat semua? Udah hafal? Udah hafal? Besok udah mau praktek, udah mau diuji, sekarang belum hafal. Ini namanya nekat ini umrohnya. Namanya umroh nekat. Enggak usah takut Bapak sekalian. Karena dapat bocoran nanti dari Ustaz ya. Ustaz baca atau ngapal, ibu bapak ibu sekalian tinggal dengerin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba dan seterusnya. Ya, sampai 7 putaran. Insyaallah dibimbing nanti. Amin ya rabbal. Cuma masalahnya kalau seandainya ininya rusak bagaimana Mas? Kalau rusak udah matiin aja. Bacanya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Kalau tasbihnya nggak bisa, terlaluan gitu. Masa tasbihnya nggak bisa? Walaupun memang kita diem aja sah, nggak baca apa-apa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain Pak? Lagi merenung. Ini namanya tawafnya tawaf minimalis. Ya tolong manfaatkan waktu itu adalah tempat yang betul-betul diberkahi, tempatnya diberkahi, waktunya diberkahi, kondisinya diberkahi. Maka saat kita dalam kondisi itu semua doa kita mustajab. Alangkah ruginya kalau di saat itu kita tidak menggunakan untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Makanya oleh ulama dibuatlah doa-doa dan kemudian itu biar supaya apa? Kita fokus. Kita minta kepada Allah, walaupun kita nggak hafal. Yang penting lisan kita berzikir kepada Allah. Boleh baca Quran, silakan. Boleh baca salawat, silakan, nggak masalah. Tapi memang yang sangat dianjurkan adalah perbanyak tasbih ketika tawaf, takbir ketika sa'i. Maka itu nanti kita ulang-ulang terus sekali. Ya. Jadi sekali lagi, Ka'bah Baitullah ini adalah merupakan simbol kerajaan Allah di atas muka bumi. Ya. Sekaligus kalau kita melaksanakan tawaf berarti kita sedang membersamai malaikat. Makanya ibadah yang paling dianjurkan di dalam Masjidil Haram itu apa? Oh, karena ibadah tawaf tidak bisa dilaksanakan kecuali di Masjidil, itu pun harus di dalam. Kalau udah di luar Masjidil Haram nggak sah tawaf. Apalagi kalau tawafnya di setelah pelataran tuh. Setelah pelataran Masjidil Haram itu kan ada tempat tawaf juga ibu-ibu biasanya. Ngapain? Belanja. Namanya juga tawaf. Tawaf artinya apa? Muter-muter. Kalau tawaf dimanapun bisa kita. Di rumah kita tawaf. Dari rumah ke tetangga tawaf. Kalau tawafnya, tapi ibadah tawaf hanya bisa dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Inda baitikal haram. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Di situ ada tempat-tempat yang mustajab. Yang pertama adalah multazam. Multazam itu persis di depan pintu Ka'bah. Maka berdoa paling nikmat itu ketika kita bisa bergelantungan di pintu Ka'bah. Tapi biasanya kalau udah pegang pintu Ka'bah itu toklis kita. Apalagi doanya. Makanya perbanyak doa Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi waktu saat kita dalam kondisi ihram tolong untuk tidak mendekat dulu. Kenapa? Karena dinding Ka'bah sudah dilumuri oleh minyak wangi. Nanti begitu selesai tahlul silahkan. Atau mau tawaf sunnah. Tapi sekarang syaratnya mau tawaf sunnah atau tawaf wajib atau umroh harus dalam kondisi berihram. Kalau ibu-ibu gak ada masalah, kapanpun bisa masuk. Bapak-bapak khususnya. Jadi kalau mau masuk laksanakan tawaf sunnah di pelataran wajib pakai pakaian
termasuk waktu saat tawaf wadah. Ya. Itu yang pertama adalah multazam. Multazam artinya harus. Maksudnya apa? Orang yang berdoa di multazam dari sisi Hajar Aswad sampai akhir pintu Ka'bah searah dengan itulah tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Yang kedua, mana lagi tempat kita berdoa? Jadi pelataran tempat itu juga adalah tempat yang mustajab berdoa. Di mana lagi? Di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Disimbolkan dengan sangkar kayak sangkar burung gitu ya, yang terbuat dari dibuat dari apa tuh? Kaca dan dikasih kuningan, biasa dibersihin terus. Yang ikut-ikutan kalau orang-orang Pakistan biasa suka usap, usah ya. Nggak apa, nggak ada manfaatnya ya. Dulunya posisinya itu dekat dengan Ka'bah, tapi karena menghalangi pergerakan orang akhirnya dimundurkan. Dulunya dekat, karena disitulah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Konon menurut riwayat itu batunya itu dulu bisa naik turun seperti pohon. Subhanallah ya. Nah itu kemujizatan ya Allah kasih ya. Ya. Kemudian di mana lagi? Hijr Ismail tuh yang tempat sebelah setengah lingkaran itu. Itu biasanya berebut juga. Tapi sekarang alhamdulillah dikasih antrian. Jadi semua harus antri. Jadi aman. Insya Allah nggak berdesak-desakan. Dan itu tempat sangat mustajab. Di mana lagi? Di sisi rukun Yamani. Karena kita sedang dalam tawaf biasanya dianjurkan perbanyak doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana lagi yang mustajab? Di dalam Ka'bah. Cuma nggak semua orang bisa masuk situ. Hanya orang-orang tertentu, biasanya tamu-tamu negara atau orang-orang yang memang diizinkan. Saya dulu orang menang MTQ itu internasional, biasanya diizinin masuk ke dalam. Termasuk Bu Irma dulu pernah masuk ya. Kenapa? Karena dia pinter nyelinap di rombongan Pak Harto, dia bisa masuk ke dalam. Nah, jadi dong saya keluarga dia masuk dia masuk di dalam Ka'bah. Dan kalau di dalam Ka'bah sholatnya bebas tuh, nggak kemana aja gitu, boleh. Mau ke arah dinding kemana aja bebas. Ya itulah. Tapi saya sendiri juga belum pernah alami sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa merasakannya. Kalau tidak itu kita bisa menikmati ibadah kita nanti selama di sana. Di mana lagi di Masjidil Haram yang tempat mustajab? Di Sofa, juga di Marwah ataupun tempat Mas'ah. Itu tempat-tempat mustajab. Makanya Bapak sekalian, ambil kesempatan itu untuk berdoa sebaik-baiknya. Cari doa yang terbaik. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan siapa? Teman-teman kita, kerabat kita, lingkungan kita, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kita kerja atau usaha. Doakan. Doakan juga para pemimpin kita, doakan negeri dan bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu berdoa, Rabbi hadzal balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah ya. Bapak sekalian dari hati Allah. Jadi kita awali dari rukun Hajar Aswad dari akhir di situ sebanyak 7 putaran. Berarti kalau sudah selesai, sudah berapa rukun kita laksanakan? 2. Rukun pertama tadi niat. Yang kedua adalah rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i artinya usaha. Sa'i artinya apa? Usaha. Sa'a yas'a sa'ya. Nah, karena ini usaha, ini adalah simbol hubungan kita kepada sesama. Kalau tawaf itu vertikal, kalau sa'i itu horizontal. Makanya karena hubungan horizontal antar sesama manusia, maka tidak wajib dalam kondisi berwudu. Tapi kalau kita lakukan dalam keadaan berwudu akan lebih afdal. Pahalanya dilipat gandakan. Orang melakukan kebaikan dalam keadaan wudu dengan tidak berwudu beda nilainya. Kita baca Quran dalam wudu dengan dalam keadaan wudu dan tidak keadaan wudu, itu kalau kita baca Quran dengan wudu, maka 1 huruf yang kita baca nilainya 10. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak berwudu, 1 huruf nilainya 1. Dikalikan kalau di Masjidil Haram sekali 100.000 berarti berapa? 100.000 ditambah dikalikan 10 berapa?
1 juta. Baca 1 ayat, baca 1 huruf, 1 juta kebaikan. Makanya Bapak sekalian, yang gampangnya nanti kalau Bapak Ibu sekalian malas baca, ya, caranya apa? Ambil Quran di toko tapi yang khusus Madinah, taruh di situ biar orang yang baca. Tapi itu keterlaluan kalau misalnya nggak baca Quran ya. Itu tempat paling nikmat untuk berdoa dan membaca Quran. Kalau bisa punya niatan dari sekarang, saya mudah-mudahan dari berangkat sampai pulang selesai khatam 1 Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dimulai dari Bukit Sofa. Saat itu diawali dari Sofa. Sofa artinya kemurnian. Maka mulailah usaha kita dengan kemurnian niat, dengan keikhlasan menghadap Allah. Maka sunnahnya sebelum kita memulai sa'i, setelah kita selesai bertawaf, menghadap kembali ke Baitullah. Maka bagi Bapak Ibu sekalian yang tiap hari bekerja, beraktivitas, jangan lupa sebelum kita pergi kerja menghadap dulu pada Allah. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syahirun alim. Maka barulah kemudian kita mulai dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Ditutup di mana? Di Marwah. Jadi diawali di Sofa. Sofa ke Marwah pasti hitungan gaji. 1, 2, ketiga, kelima dan ketujuh. Maka pasti ditutup di mana? Di Marwah. Dimulai di Sofa, diakhiri di Marwah. Artinya apa? Usaha yang didasari karena Allah, meminta kepada Allah, maka akan mudah meraih apa yang cita-citakan. Marwah artinya terpenuhi, ya. Maka siapapun yang usahanya karena Allah, maka dia akan mudah mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, nanti Bapak sekalian tuh di tengah-tengah habis kita turun dari Sofa menuju Marwah ada lampu hijau. Kalau itu kan dulu tiang hijau warnanya, dulu zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada tiang warna hijau, diganti dengan lampu neon warna apa? Hijau. Nah, itu tandanya dulu Batul Wadi, tempat yang paling rendah antara Sofa dengan Marwah. Biasanya Siti Hajar dulu berlari-lari kecil mempercepat langkahnya. Ya, kenapa? Karena itu tempatnya agak menurun. Maka begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya usaha, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, percepat langkah kita kepada Allah. Ya, jangan nunda-nunda. Kalau kita lagi diberikan kemudahan, maka jangan pernah kita menunda-nunda. Keluarkan segera. Waktu haqqahu yauma hasadi. Ya, kalau kita ada hasil nih, maka segera keluarkan. Kenapa? Biasanya syaitan itu paling gak senang kalau kita melakukan kebaikan. Biasanya disuruh tunda, ntar aja dulu. Kalau udah mau laksanakan, sedikit aja dulu. Begitulah syaitan, selalu menghalang. Makanya sekalian, perjalanan kita dan umroh ini ditutup dengan tahallul artinya apa? Menghalalkan. Menghalalkan dari apa? Dari yang diharamkan pada saat kita tadi niat ihram. Berarti kalau sudah tahallul selesai sudah segala larangan ihram, kembali kita normal kembali. Tapi bukan kemudian sudah selesai ihram Ustaz. Boleh dong kita bisik-bisik tetangga. Boleh dong gosip. Ya bukan begitu. Kalau tadi sudah diajarkan bagaimana pada saat kita menjadi tamu Allah, kita jaga lisan, jaga perbuatan, menjaga pandangan, jaga pendengaran, maka pada saat kita sudah dalam tidak kondisi berihram, tetap itu harus kita jaga. Walaupun pelaksanaan umroh sudah selesai, tetapi nilai-nilai itu harus tetap kita jaga. Sampai kapan? Sampai pulang ke tanah air, bahkan sampai ketika kita menghadap Allah dalam kebahagiaan kita. Maka siapa yang pulang dengan ke tanah air ada perubahan dalam kehidupannya, bisa menjaga diri, bisa berubah lebih baik lagi, itulah orang-orang yang dikategorikan sebagai umroh atau muktamir mabrur. Orang yang umrohnya mabrur. Mabrur artinya Bapak sekalian bukan hanya diterima, tapi menambah kebaikan. Mabrur artinya albirru, sesuatu yang baik dibangun di atas kebaikan. Maka Rasulullah SAW berisyarat, apa tanda-tanda orang kalau haji atau umroh mabrur? Kata Nabi 2. Apa tandanya? Gampang kalian bisa
bisa lihat kalau orang kurang haji, kurang umroh mabrur, tandain aja dengan 2 tanda. Apa itu? Yang pertama, tibul kalam, lidul kalam, wa it'amut ta'am. Yang pertama apa tadi? Lidul kalam, kata-katanya itu lembut, kata-katanya itu menyejukkan, kata-katanya menjadi inspirasi buat orang lain melaksanakan kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu pulang umroh, mulutnya masih lemes, mulutnya masih asal ngomong, asal cablak, kayak orang Betawi begitu. Ya, ada orang Betawi di sini. Kalau nggak ada saya yang wakilin. Ya. Jadi orang Betawi kan kalau ngomong cablak, gak mikir Pak. Kalau orang kesinggung ya, mohon maaf tadi kalau kita itu kan begitu. Ya, lagunya orang Betawi. Jadi pada saat pulang umroh kita harus jaga, maka harusnya ketika pulang sudah tidak begitu lagi. Berarti kalau dia pulang umroh tambah lemes, di sono kagak ketemu sama Siti Hajar, ketemu sama siapa? Ketemu sama Ummu Jamilah atau siapa Ummu Jamilah? Ummu Jamil, bininya Abu Lahab. Tahu kerjaannya bininya Abu Lahab apa kerjaan dia kan? Hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya atau perempuannya si Abu Lahab yang kerjaannya bawa-bawa kayu bakar. Maksudnya iya perempuan cantik bawa kayu bakar, itu kiasan. Apa kerjaannya tiap hari? Ngomporin orang. Ngapain? Jadi tukang kompor. Awas hati-hati pulang umroh jadi masih jadi tukang kompor, berarti dia nggak ketemu Siti Hajar, ketemunya siapa? Bininya. Nah, kalau pulang umroh masih bakhil, tadi tanda yang kedua, bisa pilihul kalam wa it'amut ta'am, suka berbagi, kagak pelit, kagak pedit. Ya, kalau orang pulang umroh masih pelit pedit, butuh gasir, berarti umrohnya mardud, marduda. Jadi ketemunya sama Abu Jahal, ingat itu. Abu Lahab rumahnya di sekitar Masjidil Haram. Nanti kalau kita selesai sa'i, misalnya kita tahalul, itu kita akan tahalul di depan WC perempuan. WC perempuan itu dulu rumahnya Abu Lahab. Nanti ketika kita pulang lewatin istana raja tuh di atas gunung Jabal Abi Qubais, itu rumahnya siapa? Abu Jahal di situ, Abu Lahab di situ, Umi Jamal di situ, banyak orang-orang yang kagak beres juga di situ ada, di samping ada Nabi Muhammad. Awas, kita pulang salah yang kita ambil, kita bakal jadi pengikut mereka. Walhamdulillah. Jadi begitu pulang, kalau ibu masih lemes, jadi Ibu Hajah Jamilah, Ummu Jamilah, Ummu Jamil loh. Ya, kenapa? Berarti dia ikut pengikutnya Ummu Jamil. Kalau bapak pulang masih pedit baik sama bini. Bapak kadang-kadang ada bapak yang kalau sama orang lain bahaya banget. Oh, bini pelitnya naudzubillah. Ada yang begitu. Kalau bakal sukses orang begitu. Ya, saya yakin bapak-bapak yang di sini bapak-bapak yang sayang sama bini. Amin. Bukan takut bini ya. Takut cuma karena gak enak aja. Gak bisa aja buat kita ngelawan. Tapi lebih baik yang nama bapak-bapak itu lebih baik mengalah. Kenapa? Karena kunci surga seorang laki-laki di dunia, kunci surganya ya, surga dunia itu ada di bini. Kalau dia baik sama bini, insya Allah dapat surga dunia. Tapi jangan lupa juga bu, kunci surga akhirat ada di mana? Ada di mana? Ada di suami. Kalau laki kagak redo, kagak bakalan masuk surga. Makanya harus kerjasama ya, Bapak sekalian. Jangan sampai berantem mulu. Ya, kita nggak lama tinggal di dunia Bapak sekalian. Apalagi besok akan melaksanakan umroh, saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling menutupi. Jangan ikut-ikut artis ya. Kalau artis maka saling bongkar, jadi pengen terkenal ya. Waliyadzubillah. Baik, sekali lagi Bapak sekalian. Begitu selesai kita melaksanakan sa'i, ditutup dengan apa tadi? Berapa helai? Berapa helai minimal?
itu orang pelit itu. Jadi kalau ada bapak-bapak ketika tahallul dikit aja bosan, sama rambut aja pelit, apalagi sama duit. Dan rambut itu bapak sekalian jadi bukti kelak di yaumil kiamah. Sebanyak rambut yang kau gugurkan, sebanyak itu pula dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berdoa tuh waktu tahallul, rahimallahul muhalliqin, Allah berrahmati orang yang gundul. Para sahabat bertanya karena ayatnya la tadkhuluna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nanti kalian akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan gundul dan sebagian lagi memendekkan rambutnya. Isyarat bahwasanya umat Islam nanti bakal mengalami kemenangan di Makkah. Makanya para sahabat bertanya lain, yang udah mendekin doang gimana Rasul enggak gundul? Rasulullah balik bilang lagi, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati yang gundul, wal muqassirin, bagaimana yang hanya mendekin. Rasul menjawab lagi, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati yang gundul. Lah ini bagaimana kita yang mendekin doang? Wal muqassirin. Pas sudah 3 kali baru wal muqassirin, tapi gak diawali dengan rahimallah. Kenapa? Karena kalau sama dosanya diminta kagak boleh, apalagi duitnya. Kan berarti kalau gundul, ayo Pak saya gundulin dikit aja bosan, berarti dosanya mau diambil, mau digugur kagak boleh. Itulah sepelit-pelitnya orang laki khususnya. Kalau yang gitu kan gak gundul ya sedikit. Ya, jadi jelas Bapak sekalian. Jelas apa enggak? Nah, jadi gitu. Jadi pada saat kita bertahallul, pada hakikatnya kita sedang menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita, berarti kita sudah paling malam. Yang kedua, yang artinya tahallul menghalalkan dari apa? Dari hasil usaha kita. Karena harta yang kita hasilkan dari kerjaan kita, dari usaha kita belum menjadi halal adanya sampai kita halalkan. Bagaimana cara menghalalkannya? Dikeluarkan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka orang-orang beriman itu ada hak-hak orang yang mahrum, orang-orang yang susah dan orang-orang yang minta-minta. Makanya Bapak Ibu sekalian, semakin banyak kita keluarkan harta kita, semakin Allah rahmati kita. Kira-kira itu harta yang kita keluarin bertambah nggak? Bertambah nggak? Banyak jauh ibu-ibu, bapak-bapak. Harta yang kita keluarkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan, ditambah nggak oleh Allah? Kata Rasulullah, bal yazdad. Logikanya bagaimana Pak Ustaz? Harta yang dikeluarkan kan harus kurang. Kita punya 1 miliar, dikeluarkan 100.000, berkurang nggak? Berkurang. Memang fisiknya berkurang, tapi yang perlu dicatat itu harta dikeluarkan, dia manggil teman-temannya. Semakin banyak yang dikeluarin, semakin banyak agen-agen kita. Ayo, harta-harta yang mana? Datang kesimpulan. Dia adalah orang yang dermawan. Maka harta itu balik. Contoh dong, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang memang sudah digariskan dari saya. Orang yang gagal jadi orang miskin. Ada di sini gagal jadi orang miskin. Kalau kita gagal jadi orang kaya itu belum kaya belum. Walaupun setiap saat ada dalam doanya. Ada Rasulullah itu mengajarkan satu doa yang gak pernah dipraktekkan oleh kebanyakan umatnya. Mungkin yang mempraktekkan hanya Abdurrahman bin Auf ya. Apa doanya? Aminin dulu, mau nggak? Mau aminin ya? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Pasti nggak mau amin. Ini doa yang berat. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kira-kira kalau di dunia yang dikejar-kejar orang kaya, orang miskin. Benar? Kalau di akhirat yang dikejar-kejar nanti orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Innakum tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Ingat,
bahwasanya kalian nanti akan ditolong oleh orang-orang miskin kita. Sebetulnya di dunia juga kita banyak ditolong orang miskin, Bos kan. Bapak Ibu sekalian tiap hari makannya apa? Makannya apa? Nasi. Nasi itu dari apa? Dari beras. Beras itu dari mana? Dari padi. Padi yang tanam siapa? Ada orang kaya. Coba orang kaya suruh turun ke sawah, geli, betul? Iya. Sementara mereka begitu udah dijual rugi. Masya Allah. Makanya berkah orang-orang dulu. Orang-orang tua kita kerjanya di sawah, tapi anak-anaknya pada sukses, betul? Betul nggak? Orang-orang sekarang malas ke sawah, maunya di mana? Di ruang ber-AC, tapi anak-anaknya pada punya masalah. Sebetulnya apa yang salah? Bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah hatinya. Orang dulu habis sholat subuh kemana dia pergi? Nggak langsung pergi. Ngapain? Kumpul dulu sama istri, sama anak. Ngapain kira-kira? Ngobrol. Kapan dia pergi ke sawah? Ketika udah mulai matahari, sudah mulai kelihatan. Berangkat ya ke sawah. Pulangnya kapan? Sebelum asar. Ada sebagian sebelum maghrib. Itu orang dulu punya prinsip. Ya kan begitu, makanya berkah hidupnya kan. Orang sekarang keluar, matahari belum kelihatan, pulang, matahari udah gak kelihatan. Yang dicari apa kira-kira Bapak sekalian? Yang dicari apa? Dunia. Tapi mengharapkan anak-anaknya jadi anak-anak akhirat. Nyambung apa kagak? Nyambung apa enggak? Makanya kita diajarin nih dari sa'i ini, bagaimana 24 jam dalam kehidupan kita menjadi ibadah. Bisa nggak? Bisa nggak Bapak sekalian? Kita kalau ngitungin sholat, berapa jam kita sehari sholat? Sholat kita berapa jam Bapak sekalian? Subuh berapa jam? Lanjut kira. Subuh berapa jam? Saya tanya ini beneran. Saya nggak tahu kan Bapak Ibu sekalian sholatnya berapa jam sehari? Berapa jam kita sholat subuh? Hah? Yang kopak jawabannya. Oh 5 menit. Oke. Kayak 5 menit. Zuhur berapa menit? Hah? 10. Oke. Tambah 5 tambah 10 berapa? 5. Asar 10. Oke, berapa berarti? Samain aja ya, 3-3-nya di 10 berarti. Dikali 5 berapa? 50 menit. Dalam satu hari satu malam berapa jam? 24 jam, diambil 50 menit. Masih ada 1 jam 10 menit. Kira-kira itu bisa nggak nih cuma 50 menit buat beli surga Firdaus? Bisa nggak? Sama aja Bapak Ibu sekalian beli tiket promosi pengen duduk di VVIP. Apa kata orang? Hah? Apa kata kira-kira kalian? Mikir kan? Kita yang kayak main bola aja lah. Kalau beli tiket yang murah, pengen duduk di tribun VIP di apa jadi diusir. Sama kayak desa cerita ya. Tapi jangan marah orang Madura. Ada orang Madura kayak bisa dicerulit saya pulang deh. Ya jadi akhirnya orang Madura mau pergi ke Jakarta, nengokin anaknya. Dia naik karena masuk duluan, dimasuk aja ke bisnis. Pas dilihat ternyata tiketnya ekonomi, disuruh pindah ke belakang, betul kan? Mohon maaf Bapak di belakang tempatnya. Anda siapa? Saya ini pramugari Pak. Pramugari itu bantu di pesawat. Bantu saja ngatur. Akhirnya apa? Terjadi keributan. Pilotnya bilang ada apa? Ini nggak mau dipindah kenapa? Oh, Bapak mohon maaf Bapak ada di belakang. Oh, udah bisa. Saya lebih dulu datang. Saya duduk di sini. Ramai makin ramai. Ada anak muda datang. Ada apa? Ini Bapak ini nggak mau dipindahkan. Abang mau kemana? Saya mau ke Jakarta duduk di belakang, di sini buat baru dia mau pindah. Jadi intinya adalah Bapak sekalian, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang tidak tahu diri di hadapan Allah. Ya, amalan kita sedikit tapi mintanya surga Firdaus. Itulah perjalanan nikmatnya orang kalau ngerti. Tapi kira-kira pertanyaannya, tiap hari dibaca nggak tuh? Coba minimal Bismillah. Lupa. Ya kan? Tiap hari kan makanya di situ orang tuh tawaf itu arahnya kemana? Tawaf itu ngikutin arah jam atau lawan arah jam? Nah, disuruh belajar kita. Kalau saat tiap hari kalian
kerjaannya cuma ngiatin jam, ngikutin jam, maka pada saat tawaf ibadah dalam ibadah maka harus diulang, mundur apa yang kita kerjakan tadi dari sholat subuh sampai zuhur. Dan ketika sholat zuhur niat dari subuh tadi apa yang saya kerjakan. Begitu juga ketika asar niat ke belakang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Oleh sebab itu kalau kita bisa meyakini apa yang kita paham, semua gerakan kita insya Allah umrah kita akan menjadi umrah yang mabrurah, juga dimakbulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta doa-doa yang kita panjatkan hadirat Allah menjadi doa yang mustajab. Itulah Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.